Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini hari Kamis tanggal 14 April tahun 2021. Dewani Duren lagi berada di kebun teman-teman. Ya, setelah mungkin baru 4 hari yang lalu kami tidak berkunjung ke kebun kami sendiri. Nah, ini kita sempatkan biasa teman-teman kita melakukan pemeriksaan rutin. Ya, pemeriksaan rutin itu biasanya kami lakukan setiap 3 hari sekali. Ya, oleh pekerja kami. Ya, kami didik pekerja kami untuk bisa melakukan itu teman-teman. Tetapi kadang-kadang masih kami secara pribadi itu juga melakukan teman-teman. Tujuannya apa? Cross check. Benarkah apa yang sudah dikerjakan oleh karyawan kami? Ya, di tempat ini ada 2 ya. Kemudian di kebun satunya lagi ada 1 teman-teman. Jadi kita ke 240 dengan bibitnya masih sekitar 700. Itu kita pasang 3 pekerja setiap hari yang membantu kami di kebun ya teman-teman, membantu kami di kebun merawat ya kebun-kebun kami hingga tumbuh seperti sekarang ini. Nah, apa saja sih yang kita lakukan ketika kita mau melakukan pemeriksaan di kebun? Yang pertama adalah kondisi secara fisik ya. Akar teman-teman. Daun teman-teman ya, daunnya kita periksa. Adakah daunnya yang sedang bermasalah, mulai terserang penyakit dan lain sebagainya, itu kita lihat, kita periksa satu persatu ya teman-teman ya, kita periksa satu persatu ya, apakah ada daunnya yang sedang bermasalah. Karena apa? Paling gampang teman-teman ya, kalau durian tanaman kita itu sedang terserang penyakit, itu indikasinya bisa dilihat dari daun ya, daunnya. Kemudian ya, setelah daun apa yang kita lihat? Cabangnya ya, cabangnya, apakah cabang-cabangnya sedang terkena penyakit atau tidak ya. Cabang-cabangnya kita lihat, kita periksa satu persatu ya, dari akar kemudian turun ke cabang ya, turun ke cabangnya teman. Nah, setelah cabangnya dipastikan tidak ada masalah, kita lanjut ke lagi batangnya, kita periksa teman-teman ya, batangnya kita periksa apakah ada indikasi misalnya terkena penggerek batang, kanker batang, dan penyakit yang lainnya ya, penyakit yang lainnya nih ya. Nah, setelah itu ya, setelah poin 1 itu adalah daun, kemudian cabangnya ya, cabang-cabangnya gimana perkembangannya, apakah ada indikasi bermasalah. Kemudian batang. Setelah itu ya, setelah 3 poin tadi yang penting itu adalah memeriksa di sekitar di bawah kanopi ya, di bawah kanopi teman-teman ya. Pastikan bahwa di bawah kanopi itu juga steril ya, artinya apa? Tidak terkeringat, tidak terlalu lembab. Karena apa? Kalau misalnya terlalu kering, itu tanaman bisa bermasalah, tanaman bisa stres. Kemudian kalau misalnya terlalu lembat, di situ berpotensi untuk munculnya jamur-jamur yang mengerikan. Jadi penyakit jamur itulah yang paling mengerikan bagi petani durian seperti kami teman-teman ya. Pastikan ya di bawah kanopi itu tidak bermasalah. Nah, setelah 4 poin itu teman-teman, setelah 4 poin itu ya,
dipastikan bahwa tanaman tidak masalah, kita lanjut ke tanaman berikutnya, teman-teman. Kita lanjutkan ke tanaman berikutnya. Ya, kita pastikan bahwa tanaman berikutnya, ya, setelah kita melakukan inspeksi terhadap tanaman yang pertama, dipastikan semua oke. Ya, kalau tidak oke diberi catatan. Ya, catatan, kita lakukan tindakan pengobatan atau pencegahan. Nah, setelah semuanya clear, tidak masalah, baru teman-teman kita lanjut ke tanaman berikutnya. Ya, kita periksa daunnya gimana. Ya, daunnya seperti apa? Apakah daunnya bermasalah? Ini kebetulan jenis duri hitam, teman-teman. Kemudian cabang-cabangnya gimana? Apakah ada indikasi bermasalah juga? Kalau tidak, lanjut ke batang. Batang utamanya gimana? Kita lihat satu persatu, lanjut di bawah kanopi. Ya. Nah, kalau bertanya, ada yang bertanya kepada kami, kenapa kok rumputnya dibiarkan? Memang sengaja kami biarkan. Ya, nanti pada saatnya akan kami bersihkan, ya, ketika kita melakukan proses tracing, teman-teman. Ya. Nah, ini ada indikasi bermasalah kan, teman-teman? Ada indikasi bermasalah. Nah, ini cepat kita lakukan tindakan. Tindakannya gimana kalau kami ditanya? Tindakannya sama, kita terapkan misalnya penyemprotan rutin dan lain sebagainya, tetap kita lanjutkan. Tetapi untuk pohon-pohon yang ini perlu perhatian ekstra. Contohnya seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kalau ini sudah semuanya sudah beres, kita lanjut ke pohon berikutnya, teman-teman. Nah, sama, kita periksa satu persatu, memastikan bahwa tanaman ini dalam kondisi baik-baik saja, ya, dalam kondisi baik-baik saja. Dan ini harus rutin, teman-teman. Ya, pekerja kita harus kita didik, kita ajari. Ya, kalau teman-teman menggunakan pekerja, tetapi kalau dilakukan sendiri silakan. Tetapi kami prinsipnya menggunakan orang lain untuk membantu kami dalam pengawasan pohon durian di kebun. Ya, kami tidak mau mengerjakan sendiri. Karena apa? Kalau saya mengerjakan sendiri, nanti saya tidak bisa bikin YouTube, saya tidak bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, itu. Ya. Kami biasa bekerja dengan konsep manajemen, teman-teman. Ya, jadi kita bekerja dengan menggunakan tenaga orang lain supaya Dewani Durian bisa, bisa apa? Bisa berbagi kepada teman-teman, ya. Bisa berbagi. Kalau tidak seperti itu, kami tidak bisa berbagi, kami tidak bisa bikin video, ya. Akhirnya teman-teman rugi sendiri. Tidak bisa menyaksikan, ya, video-video kami terbaru. Ya. Itu cara kerja kami seperti itu, teman-teman. Ya, cara kerja kami seperti itu. Nah, ini jenis duri hitam. Nah, teman-teman, daunnya kita lihat. Kemudian bagaimana percabangannya kita amati satu persatu. Keliling ini. Kemudian batang. Bagaimana dengan batangnya? Apakah sedang bermasalah atau tidak? Kalau enggak, lanjut. Ya, setidaknya satu pohon memerlukan waktu 5 menit, teman. Ya, kita pastikan dalam keadaan baik-baik saja, baru kita lanjutkan ke pohon berikutnya. Ya, kita lanjut pohon berikutnya. Nah, ini jenis triple duo. Yang sebelah sini adalah duri hitam, yang sebelah sana adalah pawor. Nah, kita lanjut terus begitu, teman-teman. Ya. Nah, ada yang bertanya kepada kami, kenapa sih Pak D kok diulang-ulang? Ya, mengulang itu lebih baik, teman-teman, daripada kita tidak paham. Jadi kalau pelajaran itu diulang-ulang, satu pelajaran diulang 10 kali dan 11 kali, mungkin 100 kali, dan kemudian kita praktekkan, kita akan menjadi orang yang pintar. Ya, karena pekerjaan yang dilakukan berulang-ulang itu membuat kita mahir melakukannya, teman-teman. Ya, sangat mahir untuk melakukan itu. Ini penting, kemahiran itu penting, teman-teman. Ya, kemahiran itu penting.
kita miliki ya. Nah, kemahiran itu hanya bisa terbentuk kalau satu pekerjaan dilakukan berulang-ulang ya, berulang-ulang, tidak hanya satu kali teman-teman ya, berulang-ulang, lakukan berulang-ulang. Tujuannya adalah supaya kita mahir, cakep ya, tujuannya itu ya, tujuannya itu supaya kita mahir dalam satu pekerjaan. Itu harus dilakukan berulang-ulang, tidak cukup satu kali teman-teman, harus diulang ya. Oke, kita lanjutkan. Ini jarak tanam 6 kali 6 teman. Nggak tahu tahun keberapa nanti akan saling bertemu cabang dan dahannya. Nah, kita lanjutkan. Ini duo planting. Ya, ininya begitu teman-teman. Jadi pengawasan rutin, wastin. Ya, pengawasan rutin harus dilakukan minimal 3 hari sekali. Ya, syukur bisa 2 hari sekali. Itu jauh lebih baik, teman-teman. Oke teman-teman, dari ujung timur Pulau Jawa, Dewani Durian berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.